Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan penjajah, tidak lepas dari peran yang disumbangkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama, NU. Setidaknya, ada 9 tokoh NU yang menjadi komandan perang dan ikut mempertahankan kemerdekaan dengan mengusir penjajah dari tanah air. Kontribusi NU dalam membebaskan tanah air dari penjajahan tidak bisa lepas dari peran Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kedua laskar tersebut menjadi motor penggerak para pejuang kala itu. Dari pergolakan perjuangan inilah muncul nama-nama besar para komandan perang dari kalangan tokoh NU yang patut terus dikenang dan diteladani bersama. Berikut ini adalah nama para pejuang NU yang berhasil mempertahankan tanah air dari rebutan para penjajah. 1. Kiai Haji Zainul Arifin. Postur tubuhnya yang tegap, gagah dan berparas tampan menguatkan profil dirinya sebagai seorang pejuang sejati. Pria kelahiran Barus, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tahun 1909 ini memang identik dengan Hizbullah. Tampuk kepemimpinan organisasi ini juga pernah dijabatnya sejak awal Januari tahun 1945. Sebagai seorang komandan, dirinya selalu memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya. Geliat perjuangannya memang tidak terekam jelas dalam sejarah. Namun, dengan diangkatnya Kiai Zainul sebagai komandan Hizbullah menandakan dirinya berperan besar dalam pergulatan perjuangan NU melawan penjajah. Pria yang masih keturunan dari Raja Barus, Sultan Ramali Pohan bin Sultan Shahi Alain, ini juga telah banyak terkontribusi baik bagi NU secara khusus, maupun negara. Jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Kerja 3, tahun 1962 sampai tahun 1963, menjadi satu komitmen khusus kesetiaannya kepada negara. Di akhir hayatnya, tanggal 2 Maret tahun 1963, beliau tercatat sebagai pahlawan nasional dan penyandang penghargaan Mahaputra dari pemerintah. 2. Kiai Haji Maskur. Beliau lahir di Singosari, Malang, 1315 tanggal 30 Desember tahun 1900 M. Masa mudanya banyak dihabiskan untuk merantau dari pesantren ke pesantren. Pengembaraannya dimulai dari pesantren Bungkuk di Singosari, berlanjut ke Pondok Sono, Siwalan Panji, Tebuireng hingga berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan. Di masa-masa perjuangan revolusi pembebasan atas penjajahan, Kiai Maskur aktif turut berjuang sebagai seorang pejuang sejati. Tak ayal jabatan sebagai Ketua Markas Tertinggi Sabilillah, tahun 1945 sampai tahun 1947, diamanahkan kepada dirinya. Dan di masa Amir Syarifuddin beliau ditunjuk secara resmi untuk menjadi anggota Badan Pembela Pertahanan Negara. Banyak perjuangan lain yang ditunjukkan demi mengabdi pada negara. Bahkan dirinya juga tercatat pernah menjabat sebagai seorang Menteri Agama hingga 4 kabinet. Tapi pada tanggal 19 Desember tahun 1992 dirinya harus berpulang ke rahmatullah. Dan di waktu pemakaman itulah dirinya mendapat penghormatan secara militer, berkat jasa-jasanya yang besar terhadap negara. 3. Kiai Haji Munasir Ali. Dilahirkan di daerah Modopuro, Mojasari, Mojokerto pada tanggal 2 Maret tahun 1919 dari seorang ayah bernama H. Ali yang merupakan seorang kepala desa yang dihormati di daerahnya. Selama Perang Kemerdekaan meletus, Kiai Munasir aktif sebagai seorang pejuang dan berkarir di dunia kemiliteran. Karirnya dimulai dengan mengikuti latihan kemiliteran prajurit Jepang dengan masuk sebagai anggota penerangan Heiho. Aktif sebagai pasukan Hizbullah dengan menjadi komandan Batalion Condromowo dan turut andil dalam mendirikan Hizbullah cabang Mojokerto. Dan ketika Hizbullah melebur ke dalam barisan TNI, Kiai Munasir juga terdaftar sebagai anggota aktif, hingga dirinya diangkat menjadi Komandan Batalion 39 TNI AD. Di akhir hayatnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 berbagai penghargaan pernah diberikan kepadanya, mulai dari Satya Lencana, Peristiwa Perang Kemerdekaan I dan II, Bintang Gerilya dan lain sebagainya. 4. Kiai Haji Sulam Syamsun.
Beliau adalah satu-satunya penyandang pangkat tertinggi kemiliteran dari para tokoh Nu yang pernah aktif di sana. Kiai Haji Sulam Syamsun, begitulah nama lengkapnya, dilahirkan di Malang tanggal 29 April tahun 1922. Pada masa karir keaktifannya di dunia kemiliteran, berbagai jabatan telah direngkuh, mulai dari Komandan Kompi I, merangkap Wakil Batalion I Brigade 4 Brawijaya, Komandan Keamanan Malang Kota, Komandan Batalion 523, 514, Patritorium V, Brawijaya. Lalu pada tahun 1977 beliau pensiun penuh dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI. 5. Kiai Haji Iskandar Sulaiman, terlahir dari nasab keturunan bangsawan yang kaya raya. Kiai Haji Iskandar Sulaiman tak menampakkan sedikit pun raut kepongahan. Justru beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Selepas perjalanannya menimba ilmu di pesantren Tebu Ireng, dengan kekayaan yang dimiliki, digunakanlah untuk memakmurkan masyarakat sekitar sekaligus memperkenalkan Nu kepada masyarakat. Beberapa unit pendidikan seperti madrasah dan kegiatan penunjang lain turut didirikannya. Namun, karirnya tidak hanya berhenti sebagai seorang pengajar saja. Di masa menjelang dan setelah masa kemerdekaan beliau masih aktif di dunia kemiliteran. Semangat nasionalisme selalu terpancar dari dirinya. Perjuangan itu terus DKI lakukan hingga pangkat terakhir yang pernah diraihnya sebagai seorang kolonel. 6. Kiai Haji Hashim Latif, dilahirkan di daerah Sumobito, Jombang pada tanggal 17 Mei tahun 1928. Nama lengkapnya ialah Hashim Latif. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh Hizbullah. Awal karirnya di Hizbullah beliau mulai dikala masih berstatus sebagai peserta pada pelatihan Opsir Hizbullah di Cibarusa, Bogor, 1945, se-Jawa dan Madura. Di saat Hizbullah Jombang didirikan, Kiai Hashim Latif langsung menjabat sebagai seorang komandan latihan. Dan ketika kisaran tahun 1947 terjadi peleburan antara TNI dengan Hizbullah, beliau masuk ke dalam Resimen 293 dengan Komandan Letkol Kiai Haji A. Wahib Wehab. Pangkat terakhir yang pernah dipanggulnya adalah Komandan Kompi I Yon Munasir. Sayang, perjuangannya harus terhenti pada Mei tahun 2005. Pada usia 77 tahun dirinya dipanggil Sang Halik. 7. Kiai Haji Zainal Mustafa. Nama kecilnya adalah Huda Eni. Lahir dari keluarga petani berkecukupan, putra pasangan Nawapi dan Nyonya Ratmah, di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh Nu yang memiliki banyak pengikut, baik dari kalangan santri maupun masyarakat umum, sekaligus getol dalam menyemangati gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Beliau selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Di masa penjajahan Jepang dirinya juga mengatur strategi perlawanan terhadap Jepang. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa, Kiai Haji Zainal Mustafa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari 1944, 1 Maulud 1363 H. Beliau juga turut serta mengomandoi perlawanan terhadap Jepang di Sukamanah, Tasikmalaya. Namun, sayang perjuangannya harus berakhir di balik jeruji besi. Pesantren yang didirikannya harus ditutup oleh Jepang. Berkat jasa-jasa itulah, Kiai Haji Zainal Mustafa diangkat sebagai pahlawan pergerakan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 064 TK tahun 1972. 8. H. Abdul Manan Wijaya. Namanya cukup melegenda di wilayah kota Tif Batu. Itu karena namanya telah dijadikan sebagai nama jalan, tepatnya Jalan Manan Wijaya, yang membentang di sepanjang daerah Pujon. Nama aslinya Rumpoko, lahir di Pujon pada 1910. Ayahnya seorang mandor jalan. Manan Wijaya adalah alumni pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ketika peta dibentuk, beliau langsung bergabung dengan kesatuan militer Jepang tersebut, meski sebagai tentara aktif, namun tetap sosok santrinya selalu tampak. Beliau juga rutin berlangganan suara Nu dan suara Ansor dari Surabaya. Setelah menjadi pembicara dalam rapat akbar di Tebu Ireng, 1967,
dan menyebut Hamid Roesdi itu ketua Ansor. Ia dimabeskan hingga pensiun. Tetapi tetap beliau pensiun dengan pangkat terakhir Brigjen. Jenazahnya dimakamkan di Desa Sisir, Kecamatan Batu, atas permintaan beliau sendiri, karena tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, karena suatu alasan. 9. Hamid Roesdi. Nama Hamid Roesdi telah menjadi legenda pahlawan masyarakat Kota Malang, sama halnya nama Bung Tomo untuk masyarakat Surabaya. Bahkan nama Hamid Roesdi tidak hanya dijadikan sebagai nama jalan di pusat kota, tapi juga nama terminal di Kedung Kandang. Patungnya juga dapat dilihat di Malang. Beliau lahir di Sumbermanjing Kulon, Pagak, Malang Selatan pada 1917 sebagai putra keempat H. Umar Roesdi. Di masa penjajahan Jepang, beliau masuk pendidikan perwira Boe Giugun Kanku Kyokutai di Bogor, kemudian menjadi Cudanco Peta di Malang Shudai Daidan, Dai Cudan, yang berkedudukan di Gelagah Aren Sumbermanjing. Pada awal 1947 diangkat sebagai Komandan Resimen Infanteri 38 Divisi 7 Untung Suropati dan sebagai Komandan Pertahanan Daerah Malang berkedudukan di Pandaan Pasuruan. Pada waktu penumpasan PKI Muso, Madiun Affair, beliau menjabat Komandan Komando Penumpasan PKI Muso di daerah Malang Selatan, Turen Donomulyo. Ketika menghadapi Clash II Belanda, beliau menjabat Komandan Subwer Kreisei dan memimpin gerilya di daerah pendudukan Malang Timur dengan pangkat mayor. Pada tanggal 8 Maret tahun 1949, beliau gugur bersama pasukannya di daerah Wonokoyo, Kedung Kandang pukul 3 dini hari. Masih banyak tokoh Nu lain yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air. 9 tokoh di atas adalah di antara yang terbaik yang berkontribusi pernah memimpin sebagai komandan perang. Tanpa menafikan peran penting tokoh Nu lainnya yang tidak sempat tercatat. Tapi bagaimanapun itu, komitmen setia untuk menjaga tanah air secara konsisten telah tertanam sejak dulu dalam diri para tokoh Nu. Kesetiaan itu akan selalu terjaga selamanya.